Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia serta nikmat dan hidayahnya, serta salawat dan salam tetap kita curahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Dereski Ananda, NIM 2020203886231022. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang ilmu tasawuf. 1. Pengertian tasawuf. Harun Nasution menyebutkan 5 istilah yang berkenaan dengan tasawuf, yaitu 1. Al-Sufah, atau orang yang ikut dengan Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. 2. Saf atau barisan. 3. Sufi atau suci. 4. Sopos atau kebijaksanaan. 5. Suf atau kain wol. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa tasawuf adalah sikap mental yang selalu memelihara kesucian diri, beribadah, hidup sederhana, rela berkorban untuk kebaikan, dan selalu bijaksana. Sikap yang demikian itu pada hakikatnya adalah akhlak yang mulia. Ada 3 sudut pandang yang digunakan para ahli untuk mendefinisikan tasawuf, yaitu sudut pandang manusia sebagai makhluk terbatas, manusia sebagai makhluk yang berjuang, dan manusia sebagai makhluk yang bertuhan. Tasawuf adalah bidang kegiatan yang berhubungan dengan pembinaan mental rohaniah agar selalu dekat dengan Allah. Inilah hakikat tasawuf. 2. Sumber ajaran tasawuf. Sumber ajaran tasawuf ada 2, yaitu 1. Tasawuf bersumber pada ajaran Islam karena dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Semua itu dapat dilihat dari asas-asas yang diterapkan, yaitu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Kedua, unsur kehidupan tasawuf mendapatkan perhatian yang cukup besar dari sumber sejarah Islam, yakni Al-Quran dan Sunnah, serta praktik kehidupan Nabi dan para sahabatnya. Dengan demikian, tidak benar apa yang dikemukakan bahwa dalam tasawuf terdapat urusan Nasrani, Yunani, Hindu, Buddha, dan Persia. 3. Tujuan tasawuf. Menurut Rifai tahun 2002, tujuan tasawuf adalah sebagai berikut. A. Pembinaan aspek moral. Aspek ini meliputi mewujudkan kestabilan jiwa yang berkeseimbangan, penguasaan, dan pengendalian hawa nafsu, sehingga manusia konsisten dan komitmen hanya kepada keluhuran moral. Tasawuf yang bertujuan moralitas ini bersifat praktis. B. Ma'rifatullah melalui penyikapan langsung atau metode al-kasyaf, al-hijab. Tasawuf jenis ini sudah bersifat teoritis dengan seperangkat ketentuan khusus yang diformulasikan secara sistematis analitis. C. Membahas bagaimana sistem pengenalan dan pendekatan diri kepada Allah secara mistis filosofis. Pengkajian garis hubungan antara Tuhan dengan makhluk, terutama hubungan manusia dengan Tuhan. 4. Maqamat dalam tasawuf. Maqamat berasal dari bahasa Arab yang berarti tempat orang berdiri atau pangkal mulia. Sedangkan menurut istilah, maqamat berarti jalan panjang yang harus ditempuh oleh sufi untuk berada dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maqamat dalam tasawuf adalah suhud, taubah, wara, kefakiran, sabar, tawakal, dan ridha. 1. Suhud berarti tidak ingin terhadap sesuatu yang bersifat keduniaan. 2. Tobat memohon segala dosa dan kesalahan disertai janji yang sungguh-sungguh untuk tidak mengulangi perbuatan dosa tersebut. 3. Wara meninggalkan segala yang di dalamnya terdapat keraguan ragu dalam halal dan haram. 4. Kefakiran tidak meminta lebih dari apa yang menjadi hak kita, tidak memandang rezeki dan kecuali hanya untuk menjalankan kewajibannya. 5. Sabar. Sabar dalam menjalankan perintah-perintah Allah, sabar dalam menjauhi segala larangannya, dan sabar dalam menerima segala cobaan yang ditimpakannya kepada diri kita. 6. Tawakal. Penyerahan diri seseorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 7. Ridha berarti rela, suka, senang. 5. Perilaku tasawuf. Bentuk-bentuk perilaku tasawuf dapat dilakukan melalui berbagai macam perbuatan.
Di antaranya adalah bentuk mahabbah dan makrifat. 1. Mahabbah. Kata mahabbah berasal dari kata ahabba yahibbu mahabbatan, yang berarti mencintai serta mendalam atau kecintaan yang mendalam. Selain itu, al-mahabbah juga berarti kecenderungan kepada sesuatu yang sedang berjalan. Tujuannya adalah memperoleh kebutuhan yang bersifat material atau spiritual, seperti kecintaan orang tua terhadap anaknya. 2. Makrifat. Dalam tasawuf, makrifat berarti mengetahui Allah dari dekat. Makrifat merupakan seseorang yang melihat cermin yang dilihatnya hanyalah Allah. Tokoh utama paham makrifat adalah Sunnun al-Misri. Menurut Sunnun, untuk menjelaskan paham makrifat perlu diketahui pengetahuan tentang mengetahui Tuhan, yaitu 1. Dengan perantara syahadat, 2. Dengan logika atau akal pikiran yang sehat, 3. Dengan perantara hati sanubari. 6. Fungsi dan peranan tasawuf dalam kehidupan modern. Intisari ajaran tasawuf bertujuan memperoleh hubungan langsung dengan Allah sehingga seseorang akan merasa berada di hadiratnya. Upaya ini antara lain dilakukan dengan kontemplasi atau melepaskan diri dari jeratan dunia yang senantiasa berubah dan bersifat sementara. Kehadiran tasawuf dapat melatih manusia agar memiliki ketajaman batin dan kehalusan budi pekerti. Hal ini menyebabkan seseorang akan selalu mengutamakan pertimbangan pada setiap masalah yang dihadapi. Dengan demikian, ia akan terhindar dari perbuatan tercela menurut agama. Itulah tadi materi singkat yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.